Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Sekarang saya mau berubah menjadi baik, zahir batin. Niatkan, karena kita ini mau pulang. Kita ini sudah ada nama antriannya. Pulang kita ke negeri akhirat. Kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Jangan lupa itu. Kita harus punya bekal untuk pulang. Paling tidak bekal kita harus selamat dari siksa kubur. Untuk menyelamatkan diri dari siksa kubur, kita harus ikhlas ketika diuji. Disitulah gugur semua dosa-dosa kita. Sobar. Berat ya Pak Guru. Aduh, selesai. Masya Allah. Kita kemarin saya contohkan Nabi Ayub, kaya raya luar biasa, habis kekayaannya, anak-anaknya yang cantik, yang gagah mati semua. Istrinya meninggalkannya. Orang kampung mengucilkannya. Karena penyakit yang Allah datangkan, manusia ketakutan. Selama berapa tahun? 15 tahun. Tapi yang keluar dari ucapan Nabi Ayub, alhamdulillah, pasti semua ada kebaikan untuk saya. Dan itu Allah meluluskan ujiannya. Dan semua itu ujian tidak sama kadar waktunya. Kapan selesai? Ketika kita bisa ikhlas. Kapan selesai? Ketika kita bisa berserah diri. Kapan selesai? Ketika kita selalu mengesahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ini kan sholatul daim kan maknanya sangat dalam. Ketika tarki, napas masuk, itu napas kembali kepada empunya, kembali kepada yang punya. Ketika menyatakan aku yang berkuasa di dalam kehidupanmu, aku yang maha. Jangan engkau ragukan kekuatan kekuasaanku. Jangan engkau ragukan kemahabesaranku. Oleh sebab itu boleh menzikirkan dalam hati itu maksudnya itu aku Allah, bukan kita ya. Jangan mengaku Tuhan, karena yang bisa mengucap, yang mempunyai power, kekuatan, kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu dizohirkan, napas tanajul, nyata turun ke dunia menjadi nur, nyata menjadi Muhammad hakiki. Kita ini luar biasa. Percayalah kepada Tuhan. Gali kekuatan yang super power, kekuatan dari Tuhan. Banyak keajaiban-keajaiban kita ketika dekat dengan Tuhan. Banyak keajaiban yang belum kita dapatkan, belum terbuka. Maka bukalah. Perguruan menuntun, memberi jalannya. Sudah
membimbing murid-muridnya untuk sampai. Murid harus ikut berjalan pula. Ketika dibimbing harus berjalan, jangan duduk di tempat, tidak akan sampai. Ikut berjalan kalau dituntun. Kalau hidup ya harus ngikuti aturan Tuhan. Al-Quran pakai pedoman, jangan keluar dari Al-Quran. Seperti ini, harus punya sifat tawadu. Lalu hidup selalu harus tapakur melihat kebesaran Tuhan. Tuhan itu kan sangat besar kekuasaannya. Kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa melangkah, selalu dengan Tuhan. Selalu esa dengan hidupnya hidup Tuhan. Semua ini kehendak Tuhan sebetulnya. Coba kita berpikir. Angin yang bertiup, air yang jatuh itu sudah menjadi kehendak tuh. Tidak ada yang kebetulan di hidup ini. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita dalam menyikapi kehidupannya. Sikapi dengan bijaksana. Hati harus selalu tenang. Jangan kalang kabut. Tidak pernah menentu. Ya inilah kehidupan. Maka oleh sebab itu Allah memberikan ujian. Ketahuilah wahai engkau manusia, bahwa di dunia itu tempatnya sakit, tempatnya sengsara, tempatnya semua serba tidak pasti. Maka jangan engkau mencintai dunia, jangan engkau mau bertempat tinggal di dunia terus, maunya panjang usia terus, ndak mau mati-mati. Jadi apa gunanya ketika hidup tidak mendapatkan keberkahan dari Tuhan? Kan akhlak ini yang penting. Syariat ini tidak akan menjadi baik ketika akhlak kita belum terbentuk. Banyak orang mendirikan sholat tanpa didasari akidah. Banyak orang mendirikan sholat tanpa didasari tauhid. Pada akhirnya sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan nyata seperti itu. Orang sholat tapi masih mau membohongi. Orang sholat tapi masih hatinya buruk sangka. Orang sholat tetapi masih mempunyai kebencian. Orang sholat tidak pernah ketinggalan jamaah, tetapi dia masih mau melakukan hal-hal yang sifatnya bermaksiat. Seperti itu kan mencontohkan bahwa ketidakadanya akidah di dalam mendirikan syariah. Ketika berdiri, siapa yang berdiri? Kalau masih manusia yang berdiri, kan batal sholatnya. Yang sholat siapa? Yang sholat itu sifat memuji zatnya. Kita harus memahami itu. Oleh sebab itulah sahnya sholat harus sah pula syahadat. Kalau tidak paham syahadat, gugurlah sholat dan ibadah yang lainnya. Maka syahadat itu mengesahkan diri. Di dalam diri jangan ada dua. Kalau at-tahiyat itu kan kita pasti bersaksi. Ini saya ulangi lagi biar paham. Jangan ada dua di dalam kehidupan kita. Kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, la mawujud bihaqi illallah, maka yang wujud semua ini sifat kebesaran Allah. Dikatakan Muhammad itulah Rasulnya Allah. Muhammad yang hakiki, yang ada di dalam diri inilah utusan nanti yang harus kembali. Kalau junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, itulah uswatun hasanah.
Muhammad hakiki ini loh. Bagaimana badan kita memancar itu bagaimana? Dikatakan mengesahkan jangan ada dua diri, banyaklah kita tafakur. Oh, yang bergerak Tuhan. Oh, yang berbicara kalam Tuhan, yang melihat basornya Tuhan, yang mendengar sifat samanya Tuhan. Berarti kita kan tidak boleh semena-mena ya. Jadi manusia harus bersih terus hatinya, dijaga itu. Harus bersih pikirannya, maka hidupnya akan tertata dengan baik. Karena Allah mengabulkan sesuai dengan kehendak hambanya. Dan ini kan yang sulit dipertahankan, untuk menjaga hati selalu baik, menjaga hati selalu bersih, menjaga hati jangan sampai berprasangka buruk. Ini kita berpakaian rapi, lalu ada orang copang-camping lewat dekat kita, kita ketakutan. Wah, jangan-jangan nanti orang ini mau mencuri. Jangan-jangan orang ini mau minta-minta macam-macam. Jangan memandang zahirnya seseorang. Zahir itu sering menipu. Kalau zaman dulu, zamannya Rasul, ganteng-ganteng, ganteng hatinya, ya, baik-baik, baik rupa, baik hatinya. Sekarang terbalik, banyak orang menggunakan kegagahan, ketampanannya untuk menipu orang. Banyak orang yang cantik, banyak orang yang paras rupanya luar biasa, tetapi digunakan untuk menipu daya manusia. Kita harus kembali ke jati diri kita. Seluruhnya kita milik Allah. Tidak boleh kita berbangga hati, tidak boleh kita mengandalkan saya bisa begini saya. Berarti itu sudah syirik. Berarti ada dua. Maka disuruh mengesahkan satu aja yang ada. Lalu bagaimana kita huruf? Kita ini setiap hari biasakan diri banyak zikir, sibukkan diri dengan sholawat, sibukkan diri dengan mengingat Tuhan, sibukkan diri dengan berzikir tanpa huruf, tanpa suara. Apa maksudnya zikir tanpa huruf, tanpa suara? Kembalikan kesadaran ketuhanan bahwa semua ternyata zahir batin ini miliknya Allah. Berarti yang bergerak ini daya kekuasaannya Allah. Saya diberi amanah, saya dititipi, dan ini nanti saya pertanggungjawabkan. Itulah yang perlu diingat. Apapun yang kita perbuat, Allah tidak melarang, tapi ingat, ingat nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan mengaku-ngaku hidup. Ketika seseorang mengaku hidup, pasti akan dimatikan. Inilah rahasia para wali. Mereka tidak bisa mati, karena ketika hidup mereka tidak mengaku hidup. Orang itu kalau mengaku hidup pasti banyak gayanya. Ya, orang itu kalau merasa hidup pasti banyak gayanya. Hidup itu mau enak, mau mapan, mau tercukupi, mau dipandang mau dipandang orang baik. Ya, orang hidup itu kan pasti banyak gayanya. Kalau banyak gayanya, banyak tekanannya. Kalau para wali ilmunya tidak seperti itu. Ketika dia hidup, dia tidak merasa hidup, dia merasa mati. Oleh sebab dia merasa mati, dia tidak banyak mempunyai
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.